Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ada tugas dari kampus mengenai identifikasi masalah yang harus ditulis ke dalam angka. Di sini saya diwajibkan untuk mewawancara kepala sekolah berhubung kepala sekolah kita sakit ya Bu ya. Jadi Ibu sebagai wakil kepala sekolah harus menjawab apa yang akan saya tanyakan. Siap. Terima kasih Ibu waktunya. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai kurangnya kemampuan siswa kelas 9 dalam menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun pada materi deskriptif teks? Sepengetahuan Ibu, selama ini anak-anak kurang menguasai hal tersebut karena pertama perpustakaan sudah disediakan sekolah, cuma penggunaannya karena waktu dan sebagainya mungkin anak-anak kurang menggunakan fasilitas perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Jadi minat untuk membaca mungkin karena cukup diberikan dengan buku paket, tidak cukup aja seperti itu. Padahal banyak hal yang perlu dilatih dan belajar. Yang kedua, kemudian anak-anak itu sudah disiapkan tempat pojok baca, tetapi kurang optimal penggunaannya. Ya karena tadi minat baca kurang. Yang ketiga, siswa jarang melatih atau berlatih conversation atau percakapan bahasa Inggris. Yang dia pakai adalah bahasa-bahasa gaul, sebenarnya gitu kan anak-anak tuh. Sebenarnya kalau dibiasakan seperti pesantren-pesantren misalnya, khusus SMP kita harus anak-anak harus mahir berbahasa Inggris yang baik dan benar, kemudian bahasa Inggris yang baik dan benar, dan itu kembali ke guru bahasa Inggris yang harus menyiapkan materi dan sebagainya, sehingga anak-anak sudah terbiasa berbicara precision tentang bahasa Inggris dan tidak akan kesulitan untuk guru bahasa Inggris untuk mendata tentang tahun, tanggal, dan masa hari tentang bahasa Inggris. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua di sini, masalahnya adalah bagaimana pendapat Ibu mengenai kurangnya kemampuan siswa kelas 9 dalam memahami cerita pada materi naratif teks. Naratif teks itu kan kayak semodel fairy tales, legend. Kalau fable kan itu khusus di anak SD ya Bu ya. Untuk di tingkat SMP itu harus lebih ke yang tidak seperti anak kecil gitu Bu. Legend kan itu sudah umum. Ya. Maklum, menurut Ibu maklum karena memang ada kita di SMP daerah, jadi daerah itu kebiasaan mereka makannya pakai singkong gitu. Tidak pakai keju. Ya tapi itu jadi alasan. Yang penting kita harus bisa menguasai menciptakan bagaimana siswa supaya senang terhadap kompetisi bahasa Inggris. Yang ditarik kesimpulan penguasaan siswa terhadap English vocabulary itu masih rendah, memang ya, karena memang kesehariannya kurang digunakan. Yang kedua, teksnya yang terlalu panjang membuat anak itu kesulitan, atau apalagi yang panjang, yang pendek aja. Iya, betul. Jadi anak-anak ya itu kurang menguasai tentang vocabulary. Yang ketiga, mindset siswa bahwa bahasa Inggris itu sulit masih melekat di hati mereka atau di pikiran mereka. Ya sama dengan matematik misalnya, IPA gitu kan. Itu rata-rata anak-anak ditanya di wawancara, apa yang paling sulit mata pelajaran? Bahasa Inggris, matematika, IPA gitu kan. Padahal sebenarnya bahasa Sunda juga sulit karena mereka bukan latar belakang dari orang Sunda, orang Jawa rata-rata kan di kita. Jadi penggunaan bahasanya itu. Tapi monggo lah nanti kepada guru bahasa Inggris supaya sekolah kita maju, bagaimana dibikin strategi sehingga anak-anak senang pada bahasa Inggris. Yang keempat, lemahnya penguasaan kosakata seperti grammar dan speech mungkin ya Bu ya. Speech X. Jadi penguasaan tentang ilmu bahasa Inggrisnya kurang. Ya itu tugas kembali ke guru bahasa Inggris. Mangga dikembangkan ya sampai kita supaya bisa apa yang diharapkan setelah adanya kegiatan ini. Dan itu pertanyaannya seperti itu, kita tingkatkan, kita ciptakan sebagaimana seharusnya sampai kita menguasai tentang English. Ya, guru bahasa Inggris akan senang nanti. Ya, itu yang saya tahu. Iya.
terakhir ya Bu ya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana pendapat Ibu mengenai kurangnya kemampuan siswa kelas 9 untuk bekerja sama dalam kelompok pada materi naratif teks? Seperti tadi latar belakangnya seperti itu. Jadi anak-anak itu kurang semangat, kurang memiliki semangat motivasi yang tinggi tentang bahasa Inggris. Yang kedua, paling 1-2 orang lah yang itu juga kelas-kelas unggulan yang biasanya menyenangi itu. Kemudian yang punya cita-cita anak ini jadi dokter, menjadi apa gitu kan, dia itu semangatnya tinggi, tapi rata-rata gitu kan, rata-rata anak-anak kurang memiliki semangat yang tinggi. Yang kedua, siswa tidak mengisi satu sama lain, maksudnya mengisi itu antara satu dan yang lainnya tidak Tidak bertukar akhirnya tidak, ya gitulah. Anak-anak tuh kalau sudah satu materi ya sudah itu aja yang dikuasai, yang lain enggak misalnya, padahal seharusnya berwawasan luas untuk membuka itu, karena memang anak-anak kurang memiliki motivasi dan malas juga untuk mencari sumber, padahal di Google ada, di perpustakaan ada kan, di mana-mana ada, cuma anak malas untuk itu. Jadi pengennya seperti anak-anak kecil itu di diuapan gitu, diberi contoh apa. Jadi guru yang harus harus memimpin di depan, padahal sekarang kan zaman era globalisasi itu anak yang harus mencari, yang eksplorasi, guru mengarahkan, memberikan arahan atau memberikan penjelasan. Itu berarti gaya belajarnya masih individual ya Bu ya? Iya, kurang semangat dalam berkelompok, karena memang itu kurang penguasaan materi ya, bahasa Inggris khususnya. Itu mungkin yang bisa Ibu sumbangkan pikirannya, dan itu berdasarkan pengalaman, dan mungkin Ibu lebih tahu di lapangan seperti itu, anak-anak anaknya seperti itu. Jadi nanti harus menciptakan strategi baru bagaimana supaya anak semangat gitu kan dalam bahasa Inggris. Iya Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi hasil yang baik untuk saya ke depan. Amin. Pokoknya semangat ya gurunya. Ya, terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.